Masih bersama Newbie Media di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Nah, pada materi pecahan ini kita yang pertama membahas tentang pengenalan, penyederhanaan, dan beberapa bentuk lain dari pecahan tersebut. Apa itu pecahan? Pecahan adalah beberapa bagian dari suatu bilangan. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Biasanya pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Contohnya seperti ini. Pecahan 3/4. 3 ini sebagai pembilangnya, 4 ini sebagai penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi, kalau dilihat di gambar seperti ini. Nah, kalau utuh itu kan 4 bagian, tapi di sini hanya ada 3 bagian aja, makanya ditulis 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi tulisannya nanti 3/4. Kemudian ada juga yang namanya pecahan campuran, yaitu campuran dari bilangan bulat biasa dan pecahan biasa. Contohnya seperti ini. 1 3/4. 1 ini bilangan bulatnya, 3/4 ini adalah pecahannya. Ini 3 pembilang, 4 ini penyebutnya. Arti dari pecahan campuran di atas, 1 bagian utuh, jadi 1 ini yang full utuh bagiannya. Kemudian 3/4 berarti 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi ada 1 bilangan utuh dan 3/4 bagian. Ini kalau ada pizza atau kue tar, jadi ada 1 kue tar utuh dan ada 1 kue tar yang kepotong segini. Tinggal 3/4 kue tarnya ini. Kemudian selanjutnya adalah cara menyederhanakan pecahan. Jangan biasanya ada yang angkanya banyak seperti 100/340 atau 75/90 dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang menyederhanakannya. Pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebut dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini ada pecahan 2/4. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi angka 2. Jadi biar ini lebih sederhana, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian di bawah juga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka setengah adalah bentuk sederhana dari 2/4. 2/4 ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Jika suatu pembilang dan penyebut sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan tersebut sudah paling sederhana. Nah, untuk menyederhanakan pecahan sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama, menggunakan FPP dari pembilang dan penyebutnya. Contoh, di sini ada pecahan 30/45. Untuk menyederhanakannya, kita menggunakan FPP-nya dari pembilang dan penyebut. Jadi, FPP dari 30 dan 45 adalah 15. Ini tidak perlu kita bahas lagi ya, karena di video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana cara mencari FPP. Kalau sudah, lalu disederhanakan seperti cara yang tadi, pembilang sama penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, yaitu FPP-nya. 30 dibagi 15 ketemu 2, kemudian 45 dibagi 15 ketemu 3. Maka bentuk sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kemudian cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terfikirkan sampai jadi paling sederhana. Jadi di sini kita hanya mengira-ngira bilangan apa ya kira-kira yang enak buat menyederhanakan pecahan ini. Kita ambil contoh angka yang sama seperti ini, 30/45. Nah, kita coba kira-kira kalau dibagi angka 2 bisa nggak ya? Yang 30 bisa, tapi yang bawah kan tidak bisa. 45 dibagi 2 kan nanti hasilnya ruwet. Terus kita coba lagi yang lebih besar, dibagi 3 kira-kira bisa nggak? 30 dibagi 3, oh bisa, ketemu 10. Kemudian 45 dibagi 3 bisa juga, ketemu 15 seperti ini. Dibagi dengan angka 3, maka hasilnya seperti ini, 10/15. Nah, ini masih bisa dibagi lagi atau enggak? Dibagi 2, atas bisa, bawah tidak bisa. Bagi 3 yang atas enggak bisa, yang bawah bisa. Bagi 4 enggak bisa. Dibagi 5, yang atas bisa, yang bawah bisa. Oke, kita coba dibagi 5. Kalau dibagi dengan angka 5, maka hasilnya seperti ini, 10 bagi 5, 2,
15 bagi 5 sama dengan 3. Nah, yang ini masih bisa dibagi lagi atau enggak? Nah, karena sudah tidak bisa dibagi lagi, maka bentuk sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Nah, nanti dalam mengerjakan kalian terserah mau pakai cara pertama atau cara yang kedua. Lebih mudah yang mana atau lebih cepat yang mana, terserah kalian nanti pakainya yang mana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan nilai suatu pecahan. Jadi kalau ada beberapa pecahan, nanti kita biasanya diminta untuk membandingkan itu nanti sama atau lebih kecil atau lebih besar. Mengetahui nilai beberapa pecahan itu sama lebih besar atau lebih kecil, syaratnya adalah semua penyebutnya harus sama. Ingat syaratnya untuk membandingkan semuanya adalah penyebutnya harus sama. Contoh di sini ada pecahan 2/5 dan 1/3. Nah, kira-kira di tengah ini lambangnya apa? Sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Untuk mengetahuinya kita bisa cara menyamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kalau yang tadi kan untuk menyederhanakan kita cari FPP-nya. Kalau yang menyamakan penyebut kita menggunakan KPK dari penyebutnya. Jadi yang bawah ini dicari KPK-nya. PK dari 5 dan 3 adalah 15. Caranya sudah ada di video yang sebelumnya. Untuk pembilangnya, caranya adalah kalikan pembilang masing-masing sama dengan kali berapa penyebutnya menjadi sama seperti hasil KPK. Jadi pembilangnya nanti dikalikan dengan berapa kali penyebutnya ini biar jadi sama kayak yang hasil KPK tadi. Di sini kan 5 menjadi 15 kira-kira dikali berapa? 5 menjadi 15 itu dikali 3. Nah, kalau yang bawah dikali 3 berarti yang atas juga harus dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 3 menjadi 15 itu dikali berapa? 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau yang bawah dikali 5 berarti yang atas juga dikali 5 hasilnya 5. Berarti 2/5 itu sama dengan 6/15. 1/3 sama dengan 5/15. Jika pecahan sudah diubah menjadi dengan penyebut yang sama, maka tentukan perbandingan nilainya 6/15 dengan 5/15. Tidak sama karena yang satunya 6, yang satunya 5. Nah, lebih kecil atau lebih besar? Karena yang bawah ini sudah sama, yang atas yang satunya 6, satunya 5. Yang ini lebih besar. Nanti kalau ada pecahannya banyak, ada 3 atau 4 atau lebih, caranya juga sama. Tinggal cari penyebutnya ini KPK-nya semuanya. Jadi kalau ada 3 ya tinggal dicari KPK dari ketiga penyebutnya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, di pecahan itu ada bentuk lainnya. Ada persen, nanti ada juga per mil atau per 1000, nanti ada juga desimal. Nah, yang pertama ini adalah persen. Cara merubah pecahan menjadi persen, yang pertama, rubah penyebut menjadi per 100. Ingat yang dirubahnya penyebutnya dulu dengan cara seperti menyamakan penyebut yang tadi. Di sini ada contoh 1/4. Ingat penyebutnya diubah menjadi 100. 4 menjadi 100 kira-kira dikali berapa? 4 dikali 25. Kalau yang bawah dikali 25 berarti yang atas juga harus dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Kemudian yang kedua, ambil pembilangnya lalu beri tanda persen di belakangnya. Nah, yang diambil pembilangnya ini tadi 25/100, pembilangnya kan 25. Berarti nanti tinggal diberi tanda persen, hasilnya nanti 25%. 25/100 menjadi, pembilangnya diambil 25 kemudian diberi tanda persen ini. Jadi hasilnya adalah 25%. 1/4 dijadikan persen, hasilnya 25%. Sekarang kalau dibalik, rubah persen menjadi pecahan. Yang pertama, rubah persen dengan memberi
penyebutnya dengan angka 100. Jadi 25% ini tinggal diberi 25% ini tinggal diberi penyebut dengan angka 100. Nah, ini dipindah jadi pembilangnya. Kemudian sederhanakan pecahannya. Nah, menyederhanakan kan seperti yang tadi. 25/100. FPP-nya adalah 25. Tinggal dibagi 25 dibagi 25, hasilnya 1. 100 dibagi 25, hasilnya 4. Maka bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Ini adalah cara merubah pecahan ke persen yang ini, atau merubah persen ke pecahan. Ini adalah bentuk lain dari pecahan, yaitu persen atau per 100. Nah, kalau tadi kan yang per 100, kalau yang ini per 1000, namanya per mil. Caranya sama persis dengan yang persen tadi. Bedanya cuma kalau persen tadi per 100, kalau yang ini per 1000. Semuanya diganti 1000 seperti ini. Kemudian selanjutnya ada desimal. Desimal itu yang kalau kalian pernah lihat ada yang koma-koma itu namanya desimal. Sekarang cara merubah pecahan menjadi desimal. Yang pertama, rubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau kelipatannya. Bisa per 1000, bisa per 10.000, dan seterusnya. Caranya yaitu seperti menyamakan penyebut tadi. 1/4 sama dengan, nah kenapa di sini saya langsung buat per 100? Karena kalau dibuat per 10 kan nggak bisa, 4 dijadikan 10 itu harus dikali berapa kan nggak bisa. Makanya saya lanjut ke per 100. 4 ke 100 itu kan dikali 25, berarti yang atas juga harus dikali 25. Hasilnya 25. Kemudian yang kedua, ambil pembilangnya lalu tempatkan tanda koma bergeser dari kanan ke kiri beberapa langkah sesuai jumlah 0 ada penyebutnya. Penyebutnya kan di sini nolnya ada 2, berarti nanti bergesernya 2 langkah. Dari pembilangnya ini 25 diambil di sini, kemudian diberi koma dengan melangkah dari kanan ke kiri. Karena jumlah nolnya ada 2, maka langkahnya ada 2. 1, 2, komanya di sebelah sini. Kemudian di depannya tinggal diberi angka 0. Caranya seperti itu. Jadi pembuatan desimal ini sebenarnya hanya memindahkan koma-koma saja dengan cara yang seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah merubah desimal ke pecahan, kebalikannya dari ini. Yang pertama, ambil angka di kanan tanda koma sebagai pembilang. Di kanannya koma ini kan ada 25, ini jadikan pembilang. Lalu untuk penyebutnya adalah kelipatan 10 dengan jumlah angka 0 sesuai dengan jumlah angka di kanan tanda koma. Nah, jumlah angka 0-nya ini nanti sesuai dengan yang ada di kanan tanda koma. Kalau di kanan tanda koma ini ada 2, berarti 0-nya nanti ada 2, yaitu 100. 100 kan 0-nya 2. Kemudian sederhanakan pecahannya. Sebenarnya sampai sini aja sudah benar, tapi akan lebih bagus lagi kalau pecahannya disederhanakan. Seperti cara menyederhanakan yang sebelumnya. Hasilnya ketemu 1/4. Maka bentuk pecahan dari 0,25 adalah 1/4. Itu adalah cara membuat pecahan ke desimal dan juga desimal ke pecahan. Nah, untuk video kali ini cukup di sini saja. Nah, yang selanjutnya nanti kita bahas di video yang lain. Oke, terima kasih dari Newbie Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.